Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat opini, kembali lagi bersama saya Mutiara Aulia di podcast Opini, obrolan pendidikan Islam masa kini. Saya di sini akan menemani sahabat opini semuanya dengan menyuguhkan beberapa informasi yang sangat menarik dan tentunya bernuansakan Islami. Tapi sebelum itu izinkan saya menyapa terlebih dahulu bagaimana kabarnya sahabat opini semuanya. Semoga kita diberikan kekuatan, diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke sahabat opini, kali ini kita akan membahas tentang hal yang sangat menarik, yaitu apa sih bedanya zakat dan pajak. Mungkin sahabat opini semua di sini, pemirsa atau di rumah, ada beberapa yang sudah paham mengenai zakat dan mungkin ada juga yang memang masih terdengar asing ya. Maka dari itu kami di sini telah hadir bersama narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau ini merupakan salah satu dosen manajemen pendidikan Islam di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Al-Farabi Pangandaran. Kita sapa terlebih dahulu Bapak Suryana SPD IMM. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun ada sedikit sedang error nih ya. Mudah-mudahan tidak begitu mengurangi perfect. Mudah-mudahan Bapak selalu diberikan kesehatan ya Pak. Amin, amin. Dan kebetulan Bapak ini merupakan Ketua Tanfidiyah tahun 2019, betul Pak? Betul. Oke Pak, kayaknya sahabat opini sudah tidak sabar nih mengenai apa sih gitu perbedaan zakat dan pajak. Boleh dijelaskan sedikit Pak? Boleh ya. Perbedaan zakat dan pajak ini kayaknya ini di masyarakat sangat booming. Tapi terkadang kita pun sebagai umat Islam terkadang kalau ditanya secara spesifik apa sih zakat, apa sih pajak, itu masih bingung kan. Iya gitu. Betul sekali Pak. Nah sekarang kita akan paparkan pertama zakat ya. Zakat itu pertama ada yang menurut etimologi atau menurut bahasa ya. Ada yang dikatakan pengembangan zakat itu ya. Artinya zakat ini diserahkan memberikan berkah terhadap sisa zakat yang lainnya gitu ya. Jadi kalau kita mengeluarkan zakat, insya Allah harta yang sebelahnya yang istilahnya sisanya itu akan menjadi berkah gitu kan. Kebalikannya kalau kita tidak mengeluarkan zakat, otomatis harta kita tidak akan punya keberkahan. Ini konteksnya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 276 gitu ya. Jadi artinya barang siapa yang mengeluarkan zakat, insya Allah hartanya akan berkah. Itu yang pertama. Yang kedua, zakat pula bisa diartikan sebagai penyucian. Iya, bahasanya itu ya, penyucian. Penyucian artinya penyucian diri dari barang riba itu kan, karena Allah itu yang menghalalkan menghalalkan jual beli itu kan, perniagaan itu mengharamkan riba dalam konteks Al-Quran, wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba, bahwa siapa Allah menghalalkan masalah jual beli tetapi Allah mengharamkan riba. Riba itu banyak macamnya, termasuk kalau harta tidak di zakat ya, tidak dikeluarkan zakatnya, itu akan terjadi riba. Oh, termasuk riba juga pula itu ya. Oh, saya baru tahu nih Pak. Gitu kan. Riba pula, makanya kita sebagai umat muslim kenapa kita harus mengeluarkan zakat? Karena supaya kita konteksnya tidak jauh, supaya kita tidak terkena dengan riba gitu. Betul sekali. Itu ya tentang zakat. Yang kedua pajak ya. Pajak itu konteksnya sama sih, tujuannya untuk memakmurkan orang-orang yang tidak mampu, tapi pajak itu seruannya hanya batasannya duniawi. Betul sekali. Dasarnya itu kan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 itu mengatur kita sebagai warga negara Republik Indonesia wajib mematuhi peraturan pemerintah. Nah konteksnya di dalam Al-Quran kan ada atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah itu ada kata wa ulil amri. Ulil amri itu pemerintah, sultan ya, artinya yang berkuasa di daerah. Itulah kita yang harus patut berzakat. Nah dalam konteks Islam pada zaman Rasulullah di tahun yang kedua Hijriyah
tepatnya di kota Mekah, ada seorang Amirul Mukminin mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita sebagai umat muslim yang dihadapkannya kan ada dua, pertama zakat, kedua pajak. Nah ini bagaimana? Apakah salah satunya yang dikeluarkan atau dua-duanya?" Dua-duanya, betul. Sepakat Madhahibul Arba'ah mengatakan di dalam kitab fikihnya, ya dua-duanya. Walaupun umat Kristen, umat non muslim itu hanya satu, hanya mengeluarkan pajak saja. Iya. Zakat tidak boleh karena tidak wajib zakat. Betul gitu kan. sekali, hanya Nah, untuk itu ya. Islam. Jadi konteksnya kalau kita mau berzakat, mau berpajak, kita diuntungkan dengan umat Islam, tapi jangan kita dibahasakan rugi. Malah kita harus senang gitu kan. Jadi kalau zakat dengan pajak jangan disatukan. Karena apa? Penghitungannya akan beda gitu. Berbeda. Walaupun satu lembaga pemerintah menunjukkan sekarang yaitu Bajnas gitu kan. Bajnas itu bisa menampung zakat, bisa menampung pajak. Zaman sekarang kedua-duanya bisa, tapi kan secara hitung-hitungannya itu akan berbeda. Kalau zakat itu kan ada mustahiknya, ada niatnya. Iya. Kalau zakat nggak ada niat gitu. Zakat itu pajak cuma tidak ada ketentuan seperti itu ya Pak. Ketentuannya melaksanakan aturan pemerintah itu kan. Kalau zakat itu kan ada aturannya. Betul gitu. sekali. Nah itulah sekelumit tentang apa bedanya zakat dengan dengan istilahnya pajak itu kan, gambarannya seperti itu. Ada lagi bahwa zakat secara umum didefinisikan sebagai harta atau kekayaan yang wajib dikeluarkan. Ini tujuannya ada dua dimensi. Pertama ada dimensinya itu di sini dikatakan oleh Muhammad Saltut dimensi ibadah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua dimensi sosial. Pertama itu dimensi ibadah. Kenapa? Karena zakat itu hubungannya pertama hablum minallah ya. Kedua hablum minannas gitu. Beda dengan zakat. Zakat itu hanya hablum minannas. Itu pun tidak semuanya orang merasakan bagaimana manisnya bagian dari pajak. Dari pajak gitu. Betul sekali. Nah itu ya. Itu mungkin makanya walaupun substansinya sama-sama mengeluarkan gitu, tapi belum tentu kita sebagai umat muslim merasakan bagaimana dari pembagian pajak itu. Nah itu ya. Kenapa pajak itu wajib kita dibayar ya? Terus karena ini ya, pajak itu sebagai istilah aset negara. Betul. Nah, dari mana bisa negara bisa membayar penyelenggaraan negara ini dengan sangat luar biasa? Ya, dari pajak. Betul sekali sih. Itu Pak. Itu kan jadi kalau umpamanya pajaknya kita dibayar dengan normal, dalam artian normal itu dengan baik, insya Allah kita akan termasuk negara maju. Tapi kita punya catatan di perekonomian. Kita itu termasuk negara yang termiskin. Walaupun sekali, Pak. Konteksnya kita negara besar ya. Iya. Tapi kita satu negara 3 termiskin di dunia. Betul. Iya. Itu ya. Adik-adik mahasiswa harus tahu. Itu yang kedua. Utang nomor 3 terbesar di dunia. Nah itulah. Kenapa? Sebab ini kembalinya ke SDM-nya kita ya. Di kita aja di Pangandaran, kalau kita istilahnya SDM-nya mumpuni, terus amanah, insya Allah Pangandaran tidak akan marut gitu ya. Ini kajian buat mahasiswa khususnya di MPI ya. Bagaimana kita menggali di masyarakat apa yang terjadi sekarang, itu harus tahu mahasiswa. Betul. Jangan duduk manis di bangku kuliah. Betul sekali, harus terbuka ya Pak. Terbuka gitu. Oke. Berarti Pak, zakat dan pajak ini sudah ada sebelumnya Pak, sejak zaman Rasulullah. Ya. Zaman tahun 2 Hijriah. Saya kira pajak ini hanya diciptakan ketika sesudah. Karena Rasulullah memimpin memimpin negaranya itu ada yang muslimnya, ada non muslimnya. Kalau muslimnya itu zakat. Kalau pajak itu namanya dalam konteks agama jizjah. Dalam Al-Quran itu
Watuti itu al-jizyata. Nah, jangan jangan dibantai orang-orang non muslim sehingga beliau membayar jizyahnya. Jizyah itu pajak. Udah ada zaman Rasulullah. Nah ini ya, kita harus menggali gitu. Makanya kalau dikatakan pajak, ini semenjak kita merdeka, kata siapa? Kita tidak tahu sejarah gitu kan? Harus tahu sejarah. Sudah ada sejak zaman Rasulullah. Itu. Tepatnya tahun 2 Hijriah. Tahun kedua setelah hijrahnya Rasul. Gitu. Nah Pak, mungkin sahabat-sahabat opini juga masih belum pada hafal apa sih yang perlu dikeluarkan zakatnya gitu kan. Kita saat ini cuma yang lumrahnya saja hanya mengenai zakat fitrah gitu. Padahal kan banyak sekali yang harus dikeluarkan zakatnya. Boleh dijelaskan sedikit Pak? Oke, yang wajib kita dikeluarkan zakatnya itu banyak. Pertama adalah harta ya. Namanya itu zakat mal. Zakat mal, harta kita, zakat mal itu ya. Yang kedua adalah hewan ternak. Hewan ternak itu banyak kan? Ada sapi, ada kerbau, ada kambing. Nah, itu kan ada aturannya. Yang tertulisnya adalah zakat emas perak. Emas namanya itu dahab ya. Perak namanya fido. Itu ada aturannya, ada zakatnya. Yang seterusnya sekarang muncul di fikih kontemporer yang dikemukakan oleh Yusuf Al-Qaradawi. Beliau mengatakan bukan hanya emas perak saja. Sekarang ada yang namanya zakat profesi. Artinya zakat profesional. Apakah sama Pak dengan zakat penghasilan? Dengan zakat penghasilan, soalnya saya dengar-dengar nih masih ada perbincangan tentang ada zakat penghasilan gitu. Nah, berbeda. Penghasilan itu dengan kalau penghasilan itu kan hasilnya. Iya, betul. Kalau ini mah profesinya. Profesinya itu apa saja? Profesi saya tukang dagang. Bukan niaganya, tapi tukang dagangnya. Iya, betul. Profesi saya pokoknya tukang nyadap. Berarti yang harus dikeluarkan tukang nyadapnya. Iya, betul. Bukan penghasilannya, beda. Awas ya, jangan disatukan antara penghasilan dengan profesi. Ya, betul Pak. Bapak contohnya profesi Bapak honorer ya. Iya. Berarti yang kena pajak bukan pajak, zakatnya itu adalah profesinya, honorer, bukan penghasilannya bukan penghasilannya ya, gitu. Otomatis kalau pikiran Bapak kalau profesinya kena, otomatis penghasilannya pun kena. Iya, betul gitu. sekali. Tapi kalau umpamanya hanya penghasilan, otomatis profesi saya nggak kena gitu. Jadi kalau profesi itu kena penghasilannya gitu kan. Profesi saya sebagai guru bukan nah berarti penghasilan guru berapa? Nah itu, jadi yang lebih tepat profesinya. Gitu. Profesi boleh dijelaskan sedikit? Saya belum paham nih Pak. Zakat profesi. Ya, zakat profesi ini adalah zakat ya profesi zakat profesi ini zakat yang istilahnya profesi kita apapun tapi menghasilkan itu ya. Tadi juga ya profesi contohnya jadi guru, jadi dokter, itu profesi ya kan. Artinya profesi itu suatu bakat yang dikembangkan dan menghasilkan ya. Awas ada profesi, ada hobi kan gitu. Ini profesi itu kan ya, suatu bakat yang dikembangkan dari semenjak kita sekolah, dikembangkan yang endingnya itu menghasilkan. Nah itu profesi. Contoh profesi saya sebagai atlet bola voli itu kan bukan istilahnya baru-baru. Ini pasti dari bawah dulu dikembangkan yang akhirnya bisa menghasilkan. Profesinya apa saja ya? Itu kena zakat ya. Zakatnya. Tapi kalau mau sadar terhadap aturannya bagaimana? Aturannya sama dengan penghitungan zakat emas. Berapa? 20 miskol. Itu. Artinya 2,5%. Gitu disamakan dengan penghitungan emas ya. Atau ada yang mengatakan 1/40. Itu ada juga
Sebab dalam penghitungan zakat itu tidak ittifaq para ulama yang 4. Itu terkadang tidak semuanya gitu kan. Tapi kan kita mau yang mana mengambil? Itu aja. Iya, gitu dipilih ya Pak. Pilih ya. Satunya. Jadi kita kalau dalam fikih ya, kalau mau mengambilkan sesuatu itu kita harus tahu tatanan hukumnya. Kemana kita mau kiasnya? Kan ada kias dalam fikih. Ini ya yang kalau mau kita gali dalam fikih, tidak usah kita udah harus lewat lah masalah keilmuan. Artinya gini ya, iman itu bukan hanya iman ilmu ya. Kita itu iman ilmu itu harus sudah lewat gitu kan. Apalagi iman taklid udah nggak musimnya gitu. Iya. Sekarang kalau tidak tahu, nah, maka kita tidak mencari gitu. Betul sekali. Jadi substansi antara zakat dengan pajak itu emang satu kesamaan tapi beda. Berbeda. Berbedanya dalam apa? Urusannya kalau zakat itu dunia akhirat, iya, kalau betul. pajak itu hanya urusan dunia saja. Paling untung di penjara. Nah itu kan paling itu. Tapi kalau zakat itu siapa yang ini? Urusannya ya, di dengan dunia Allah kan akan kena, di akhirat apalagi. Iya, karena betul. itu kan urusannya sekali dengan yang maha kuasa. Gitu. Tapi Pak, untuk pembayaran zakat sendiri nih, kadang kan ada beberapa, kalau misalkan zakat fitrah kan biasanya kita berbondong-bondong ke masjid. Nah mungkin ada yang belum tahu gitu Pak, untuk pembayaran zakat-zakat lainnya kita sekarang kan ada rumah zakat. Nah ada kita pembayaran zakat online, ada rumah zakat. Kenapa tidak kita pakai? Bajnas itu sekarang udah di Pangandaran udah ada yang namanya rumah zakat. Tapi orang tidak mau melaksanakan melaksanakan zakat yang sudah tempatnya ditunjuk oleh pemerintah, maunya sendiri. Iya, betul. Nah itu makanya catatan zakat di Pangandaran masih rendah. Betul sekali Pak. Padahal orang kaya banyak. Bukan lagi. Gitu. Nah itu ya, itu menurut, karena kebetulan Bapak punya teman di Bajnas, sering komunikasi, kenapa Bajnas Pangandaran masih rendah? Ya tanya aja pada orangnya, mau enggak? Nah Bapak kembalikan lagi, ini Bajnasnya bener enggak? Gitu kan, sambil ya, bercanda. Ya itu ya, jadi sebetulnya banyak faktor lah, kesadaran kita untuk berzakat itu luar biasa. Makanya kalau kita berzakat dengan benar, kita Pangandaran bakal kaya. Insya Allah. Ya, insya Allah kalau kita bisa beasiswa bisa dari Bajnas. Kalau umpamanya masyarakat Pangandaran berbondong-bondong ke Bajnas. Iya, itu luar biasa. Jadi dapat disimpulkan nih teman-teman sahabat opini bahwa zakat dan pajak itu tidak sama tapi hampir sama, namun keduanya memiliki perbedaan. Perbedaannya kalau zakat itu harus ada niat, betul ada mustahiknya ya. Mustahik zakat itu kan ada 8. Kalau pajak nggak ada mustahiknya. Nggak ada. Ini ada tambahannya karena ini ya, sumber penerimaan negara itu ada 3. Ya. Pertama ada kita menjual sumber daya alam. Itu yang pertama. Yang kedua ada pinjaman luar negeri, ada pinjaman dalam negeri, itu ya. Betul. Yang ketiga pajak. Itu ya, itu sumber penerimaan negara. Tapi kan kalau kita kaji, Bapak bikin ini ya di sini, apakah sumber daya alam kita akan semakin baik? Belum tentu. Kalau kita kalau kita lama kelamaan kan semakin menipis. Iya, betul sekali. Terus pertanyaan kita, apakah selamanya kita mau ngutang keluar? Tentu tidak. Siapa yang pengen punya hutang ya Pak? Kalau kita punya catatan, adik-adik mahasiswa ya, hutang kita itu kalau kita bagikan Indonesia ya, pada orang yang belum lahir pun ini kebagian 20 juta satu orang. Ya Allah. Nah itu saking apa? Saking banyaknya hutangnya. Saking banyaknya ya. Nah itu makanya kita tidak, masalahnya itu masalah ya. Iya, masalah betul, yang Pak. Sangat serius. Kenapa kita? Karena kalau kita tidak mengadakan pinjaman dari luar negeri, dari mana? Betul. Tapi selamanya kan kalau mindsetnya seperti itu ya, seperti kita terus meminjam kapan naurnya, lama kelamaan pulau kita dijabel. Betul sekali Pak. Itu ya.
Nah itu Tidak ya, kita menutup harus kemungkinan. kita jadi catatan sebagai sebagai mahasiswa. Nah, terus pajak sendiri nih, siapa sih yang kena, rakyat yang mana yang kena pajak? Iya. Mungkin jadi agak menjadi pertanyaan. Jadi rakyat yang sudah memenuhi syarat untuk mengeluarkan, membayar pajak. Nah di sini yaitu apa? Sudah memiliki penghasilan melebihi EPTKP. Artinya udah yang lebih dari kategori. Iya betul. Nah maksudnya Sudah ada ketentuannya ya, ada Pak? ketentuannya. Ya di ketentuannya ada itu direkap per tahun berapa. Iya. Dikeluarkan zakatnya 2,5. Hmm. Itu tentang apa? Tentang zakat. Kalau pajak dan ada itu ya di Dirjen Perpajakan gitu ya. Luar biasa. Itu saja mungkin. Kalau masalah definisi mah bisa cari sendiri lah Pak. Iya banyak ya Pak sekarang. Banyak sekali. Luas Tapi terkadang informasi. yang harus kita garis bawahi bagaimana perspektif Islam tentang zakat dan pajak. Iya betul itu yang kita harus garis bawahi itu. Jadi zakat dan pajak itu sama-sama untuk menghilangkan kemiskinan di muka bumi ini. Tapi dengan cara yang berbeda gitu ya. Oke, itu tujuannya seperti itu. Iya. Baik Bapak, terima kasih Pak Suryan SPD IMM yang telah menyampaikan, Masya Allah sangat luar biasa sekali ilmunya Bapak. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan teman-teman semua juga pasti sekarang sudah tidak bingung lagi kan perbedaan antara zakat dan pajak. Insya Allah mungkin teman-teman sudah pada paham ya. Dan tentunya saya mengajak untuk teman-teman semua, yuk kita berzakat gitu. Karena dengan berzakat bukan menambah kita menjadi miskin, tapi harta kita insya Allah akan menjadi berkah ya. Baik Bapak, terima kasih Bapak telah hadir pada podcast kali ini. Mudah-mudahan insya Allah kita kedepannya bisa bertemu kembali. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk sahabat setia Opini yang selalu stay menyaksikan podcast kami. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan pantengin terus channel kami di Stitnu Alfarabi Pangandaran. Saya memohon maaf bila misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat Opini semua. Saya Mutiara Aulia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.